kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Bulan Desember tahun 2012, itu kami berkesempatan pergi ke Israel. Dan salah satu tempat yang kami kunjungi adalah Bethlehem. Bethlehem dan juga Padang Efrata. Dan kita ke sana itu pas tanggal 25 Desember tahun 2012. Ternyata kita bersyukur karena pas tanggalnya itu menjadi tidak ramai. Padahal dulunya itu kita sudah, waduh nanti pasti penuh sesak ya di sana. Tapi ternyata malah tidak ramai. Dan dengar-dengar ramainya itu 24 malam ya. Jadi seperti kalau kita memperingati tahun baru gitu ya. Kalau memperingati tahun baru kan tanggal 1 Januarinya itu malah agak sepi. Orang-orang banyak yang tidur karena mereka tanggal 31 Desembernya itu sampai malam-malam gitu ya. Nah, saya mau lanjutkan. Ada dua tempat yang berhubungan dengan peristiwa Natal. Yang pertama adalah tempat di Padang, di mana malaikat-malaikat itu menyapa gembala. Ya, nah, ini ayatnya akan tertulis di Lukas 2, ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang. Tinggal ya, jadi mereka memang tinggalnya di padang, bukan hanya sewaktu-waktu, tapi mereka tinggal di padang. Menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Saudara, ini peristiwa di Padang Gembala yang luar biasa, di mana dari surga itu di-announce, ya, diproklamirkan, dinyatakan, ya, bukan hanya dengan kalimat, tapi dengan malaikat yang hadir, dan bahkan dikatakan bala tentara surga. Saudara, itu saya bayangkan langit yang dulunya hitam pekat akan berubah menjadi terang benderang. Malaikat banyak ada di sana, bukan cuma satu. Karena bersama dengan bala tentara surga. Jadi gegap gempita, mungkin peristiwa itu tidak pernah terjadi lagi. Jadi sekali dalam kekekalan, ya, dari kekekalan sampai kekekalan. Nah, saudara, next slide. Nah, dan di tempat itu sekarang itu dibangun gereja, ya, namanya ini Chapel of the Shepherd's Field. Chapel of the Shepherd's Field. Ada patung malaikat di depan gereja tersebut. Ya, selanjutnya. Ya, jadi ini pintu masuknya gereja, saudara. Itu di situ ada malaikat berdiri, ya, sedang menyampaikan kabar sukacita itu. Jadi Lukas 2 ini sedang dicoba dimasukin di tempat gereja ini gitu ya. Dan kemudian di gerbangnya ya selanjutnya. Nah, ini begitu mau masuk nih. Di gerbangnya tuh ada tulisan begini.
Gloria in excelsis Deo, atau kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemudian di dalamnya, ya di dalamnya itu ada kubah gitu ya, berbentuk dom, dan itu di sekelilingnya semua malaikat sedang menghadangkan tangannya. Nah, jadi di tempat ini yang dulu diyakini menjadi tempat di mana gembala-gembala itu ada, kalau saudara ke Israel, itu akan ditunjukkan kepada gereja ini. Mereka membangun gereja ini supaya apa? Supaya peristiwa Natal yang malaikat-malaikat hadir itu tidak dilupakan orang. Orang akan kembali melihat, merasakan bagaimana malaikat-malaikat itu dikirim kepada gembala-gembala untuk menyampaikan kabar tentang Natal itu. Ya. Nah, itu yang pertama, saudara. Nah, tempat lahir Yesus, Bethlehem, ini tempat yang kedua. Ya, jadi itu beda tempat. Nah, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ya, nah ini tempat yang kedua ya. Tadi kan dikatakan gembala-gembala itu pergi meninggalkan tempat yang tadi dan pergi ke Bethlehem untuk melihat kepada kelahiran Yesus. Nah, saudara, tempat lahir Yesus ya itu diyakini kan di kandang domba. Namun bukan seperti kandang domba yang banyak di kartun Natal. Bukan seperti itu. Kandang domba dulu seperti di gua-gua yang disebut dengan grotto, tempat berlindung di malam hari. Ya, jadi mereka tempat berlindung di malam hari mencari tempat-tempat yang secara alam menyediakan. Ya, jadi mereka berlindung di situ, tidur di situ, begitu ya. Setelah mereka selesai makan dan segala macam. Nah, seperti tadi saya katakan itu seperti di dalam gua dan disebut dengan grotto. Nah, di atas grotto Nativity atau di atas gua kelahiran Yesus itu sekarang juga sudah ada gerejanya. Gerejanya ini disebut gereja kelahiran Yesus atau Church of Nativity. Nah, biasanya tempat ini juga merupakan satu tempat yang sangat favorit gitu ya. Orang kepingin ngerti, orang berkunjung ke sana. Biasanya tempat ini dipadati oleh pengunjung, seperti tadi foto tadi ya. Tapi bersyukur waktu itu karena pas tanggal 25, seperti tadi saya katakan, malah sepi. Ya, malah sepi. Jadi, next slide yang tadi. Jadi saya dan Lila bisa berfoto di tempat itu ya dengan cukup sepi sehingga nggak seperti tadi unjel-unjelan begitu ya. Nah, dan di dalam ini pas di tempat yang diyakini di tempat Yesus dilahirkan itu ada tempat yang ada gambarnya tentang bintang. Ya, jadi di sini diyakini ini di atasnya ya, karena itu yang hitam itu yang di tengah itu lubang.
Jadi orang bisa melongok ke dalamnya seperti sekarang seperti agak kayak bebatuan gitulah, kayak bebatuan yang ada di sana. Ya. Di sini adalah tempat lahir Yesus. Ya. Nah, dalam pidato Natal Urbi et Orbi, atau yang artinya untuk kota dan dunia, itu Paus Benediktus mengomentari grotto ini. Dia berkata begini, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita mengarahkan pandangan kita kepada grotto Bethlehem. Ya. Seorang anak yang kita kontemplasikan adalah keselamatan kita. Ia telah membawa ke dunia pesan rekonsiliasi dan damai yang universal. Mari kita membuka hati kita kepadanya. Mari kita menerimanya dalam hidup kita. Sekali lagi mari kita berkata kepadanya dengan sukacita dan keyakinan. Veni et salvadum nos. Artinya datanglah untuk menyelamatkan. Saudara, jadi esensi Natal itu adalah ini, saudara. Paus, dia mengingatkan supaya pada saat Natal kita berkontemplasi diri. Kita merenungkan di dalam diri kita sendiri akan peristiwa-peristiwa ini. Dua peristiwa besar yang terjadi, yang pernah terjadi. Di padang gembala, dan yang kedua di tempat kelahiran Yesus. Supaya kita merenungkan pesan daripada rekonsiliasi Bapa ini bisa terjadi dalam hidup kita. Dalam hidup kita. Sehingga nanti setelah Natal kita bisa, istilahnya dia berkata begini, dengan sukacita dan keyakinan, Veni et salvadum nos. Datanglah untuk menyelamatkan kami. Dan pada misa tengah malam Natalnya, Paus juga berbicara tentang bagian lain dari gereja kelahiran Yesus di Bethlehem, yaitu pintu masuk utamanya. Ini fotonya, saudara. Yang sangat pendek dan disebut sebagai pintu kerendahan hati. Sehingga kalau mau masuk, kita tidak bisa naik kuda, naik onta, tidak bisa. Kita mesti turun. Dan kita juga tidak bisa, walaupun kita sudah turun, kita tidak bisa berjalan dengan tegap, dengan arogan. Tidak bisa, saudara. Karena pintu ini kecil dan pendek. Jadi untuk masuk kita harus membungkuk. Kita harus merendahkan diri. Menghormat dan menyembah. Saudara, kita mungkin sudah puluhan kali ikut Natal. Tapi mari kita kali ini mau melihat dan memahami. Kita perlu hadir, kita perlu datang, bukan dengan kehebatan dan dengan kesombongan seorang manusia. Tapi mari kita justru setiap kali Natal, mari kita melakukan perenungan. Ada 3 hal, saudara, yang mau saya sampaikan. Yang pertama, Natal adalah peristiwa yang besar. Ya. Mungkin sekali dari kekal sampai kekal. Sampai malaikat-malaikat disuruh mengabarkan kabar sukacita ini. Sampai seluruh bala tentara surga turun. Supaya peristiwa ini benar-benar istilahnya dihargai oleh manusia. Nah, message-nya, saudara, yang poin yang kedua, message yang harus kita bawa pulang itu adalah hari ini telah lahir bagimu
juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Message Natal ini harus kita bisa sampai di dalam diri kita, supaya kita merasakan bayi Yesus itu lahir sebagai juru selamat kita, menjadi bagian kita. Dan yang ketiga, untuk itu kita harus menyambutnya, seperti tadi yang katakan oleh Paus. Kita harus menyambutnya dengan antusias, bukan dengan cuek, bukan dengan ya ala kadarnya. Tapi kita harus menyambutnya, dan menyambutnya bukan dengan kesombongan. Ingat pintu tadi, tapi dengan rasa syukur dan penuh dengan kerendahan hati. Ya, jadi ini harus masuk menjadi milik kita. Karena disingkatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Saya percaya ini kalimat ini universal, ini kekal. Bukan hanya bagi gembala-gembala, tapi bagi kita semua yang mau menerimanya sebagai juru selamat kita. Nah, kita kembali kepada ayat-ayat yang tadi ya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepadanya. Ya. Jadi gembala-gembala itu setelah mengunjungi Yesus, ya, mereka kemudian pulang, dan dikatakan mereka pulang itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Nah, yang pertama, saudara, Natal membawa gembala mengalami perubahan hidup. Natal itu membawa perubahan hidup. Di gembala-gembala itu. Dikatakan mereka pulang itu mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara, mungkin mereka ada yang pendiam, ya, ada yang pendiam. Tapi pulang dari tempat itu, mereka tidak jadi orang yang pendiam lagi. Mereka begitu pulang, ketemu teman, ketemu saudara, ketemu keluarga, mereka akan mewartakan ada satu peristiwa besar yang luar lihat malaikat turun. Dan juga aku melihat bayi Yesus itu nyata seperti yang dikatakan oleh malaikat itu. Maka dia akan berkata, aku menjadi saksinya. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Ada malaikat yang bersuka cita. Dan aku benar-benar waktu pulang dari situ, aku juga merasakan sukacita itu. Yang dulunya dirasakan oleh malaikat. Kami merasakan itu. Pesan Natal itu sampai ke dalam aku. Sehingga dikatakan mereka pulang, mereka memuji dan memuliakan Allah. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, kata gembala itu. Bagaimana Yesus yang dikatakan sebagai juru selamat dunia itu. Bayi yang menjadi juru selamat manusia. Ya. Gembala-gembala itu berubah. Mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Yang kedua, saudara, bagi Maria, ya, bagi Maria, Natal itu membawa Maria semakin percaya kepada Tuhan.
genap. Saudara, kita balik sedikit. Kalau engkau misalkan sebagai Maria gitu ya, bayangkan engkau sebagai Maria. Waktu itu malaikat berkata kepadanya, engkau akan melahirkan karena Roh Kudus, kan gitu ya. Nah, sehingga pada waktu dia melahirkan itu, dia pasti teringat akan apa yang disampaikan malaikat itu. Sehingga dia berkata, mengaminkan itu, benar ya, benar loh. Sekarang aku benar-benar melahirkan. Sesuai janjinya, sesuai apa yang dikatakan. Dia melihat bayi itu. Antara tetap setengah percaya dan tidak, tapi dia melihat bayi itu. Bahkan waktu dia dikunjungi tamu-tamu khusus, ada malaikat tadi yang bala tentara surga, ya toh? Kemudian gembala-gembala itu, orang Majus yang hadir. Kalau tadi gembala-gembala mungkin pikir Maria ya, oh orang-orang di sekitar sini gitu ya. Tapi kalau orang Majus itu mewakili orang-orang yang jauh, orang yang pinter, orang berilmu, bangsawan, mungkin raja-raja. Saudara, kira-kira dari Babilonia ya selanjutnya, dari Babilonia, Persia, jarak itu sampai ke Bethlehem itu kira-kira seperti Jakarta, Surabaya. Ya, selanjutnya saudara, Adin. Dan mereka itu naik onta. Ya, mereka naik onta dan jalannya hanya malam hari. Nah, ini petanya nih. Diperkirakan orang Majus itu dari yang sebelah kanan pergi ke Bethlehem. Dari yang lingkaran besar ke lingkaran kecil. Itu bawahnya kan ada skala itu. 0 sampai 300 kilo itu segitu. Jadi kalau dari merah yang lingkaran besar ke lingkaran kecil itu mungkin kira-kira hampir 600-an kilo lebih. Ya, 700-an gitu kali. Ya, kalau saya bayangkan itu kira-kira seperti Jakarta, Surabaya. Tapi ingat loh, mereka naik onta. Dan jalannya malam hari, karena kalau siang bintangnya nggak ada. Saudara, dan mereka membawa persembahan yang mahal-mahal. Emas, kemenyan, dan mur. Itu tradisi kerajaan. Tradisi kerajaan yang dilakukan dalam lingkungan kerajaan. Karena dilakukan oleh raja, orang-orang yang kaya, bagi anak raja. Jadi semua terjawab dengan demikian ajaib. Saudara, jadi Maria setelah saat Natal itu, setelah dia melahirkan Yesus, gitu ya, saya bayangkan dia akan bersyukur dan akan bertelut. Karena dia sadar sesadar-sadarnya. Aku belum pernah berhubungan dengan seorang laki-laki, tapi benar bisa melahirkan. Ini pasti Tuhan yang Aku menangis waktu gembala-gembala bercerita, langit terbuka dan malaikat-malaikat Tuhan hadir. Aku juga menangis mendengar orang Majus yang datang dari jauh. Sementara aku hamil, mereka sudah berangkat naik onta dan bisa dituntun terus sampai ke depanku saat ini. Bahkan mereka sujud dan menyembah bayiku. Saudara, Maria baru mengerti. Yang dulunya seperti tantangan dan beban yang sangat berat. Bagaimana dia perawan tapi bisa hamil. Itu beban dan tantangan hidup yang sangat berat. Tapi Maria melihat semua yang digenapi. Dan dia juga merasakan bagaimana beban yang ditanggungnya itu pada saat Natal berubah menjadi sukacita yang luar biasa. Karena dia dipilih menjadi ibunya Yesus.
berubah, Natal berubah. Dari yang berbeban berat menjadi sukacita yang luar biasa. Saudara, sekarang terakhir ya, peristiwa Natal bagi kita. Jadi mungkin kita saat ini justru sedang mengalami banyak tantangan dan beban hidup yang berat. Tapi saya mau tanya, berat mana dengan tantangan yang dialami Maria saat itu? Perawan tapi hamil, seperti aib yang tidak terbantahkan. Hukumnya waktu itu Maria dirajam batu sampai mati. Dia mau menjelaskan seperti apa, siapa yang mau percaya kepada dia. Dan selama kehamilannya dia was-was terus. Maaf, sekalipun dia berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Tapi namanya manusia itu tidak mudah. Karena itu melampaui dimensi kemanusiaan kita. Sampai akhirnya gembala-gembala dan orang Majus mengkonfirmasi semuanya. Maka tadi saya katakan Maria menangis dan bertelut, melihat, mengalami Tuhan itu real. Mari kita berkontemplasi, mari kita merenung bagi diri kita sendiri. Aku ada di sini saat ini. Aku mau merenungkan Natal itu bagi diriku sendiri. Dunia sudah memberi bukti, bahkan sampai sekarang di Yerusalem dan di Bethlehem. Tempat-tempat itu masih ada dan jadi saksi sejarah sepanjang masa. Aku sudah mendengar uraian peristiwa Natal, dan aku mau berdoa supaya aku mendapatkan berkat Natal sangat khusus bagi diriku. Supaya dari mulutku keluar pengagungan, kemuliaan bagi Allah, Gloria in excelsis Deo. Supaya aku mengalami damai Natal itu. Karena message-nya damai di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Tuhan, jamah aku saat ini untuk menjadi orang yang berkenan kepadamu. Ampuni aku kalau waktu-waktu yang lalu kehidupanku masih tidak menyukakan hati. Aku mau berdoa, biar damai sejahtera memenuhi hatiku, memenuhi hidupku, supaya aku bisa memuji Engkau dan memuliakan Engkau di dalam hidupku. Ini yang terakhir, saudara. Buat ini perenungan buat diri kita sendiri. Aku mau berubah seperti orang Majus yang bersujud dan menyembah Tuhan. Aku mau menerima kesukaan besar, yaitu Juru Selamat Yesus menjadi Tuhan atas hidupku. Aku mau seperti gembala yang memuji dan memuliakan Tuhan. Aku mau seperti Maria yang karena peristiwa Natal membuat aku semakin percaya kepada Tuhan.